Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara para pecinta radio Kayu Manis, baik di Jakarta, Bogor. Kemarin kita sudah menyampaikan kaji kita surah An-Naba, surah ke-78 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kizaba. Wa kadzabu, dan mereka itu mendapat siksa yang begitu hebat di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Karena apa? Kadzabu, mereka mendustakan apa? Bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Kizaba, dengan dusta yang sebesar-besar dusta. Itu kemarin sudah diterangkan. Dan ingat, ketika mereka melakukan perbuatan demikian ini, dan karena mereka tidak yakin akan balasan hari akhirat, hidup itu hanya di dunia ini, habis mati selesai cerita, tidak akan ada kelanjutan. Karena itu yang jadi keyakinannya, maka merasa semuanya ini akan berjalan dengan aman. Apa yang ia perbuat ketika ia menipu orang, ketika ia menjual orang, ketika ia menjual padi mertua, itu dianggap sudah tidak akan ditulis oleh Allah. Aman saja anggapnya begitu. Apanya begitu? Ketika ia menyakiti hati tetangga, ketika ditegur tetangga lagaknya sombong, tetangga menegur dengan baik-baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jawabnya malah Waalaikumsalam. Gitu saja. Tetangganya ini tidak ngerti kalau menyakiti hati. Dikiranya yang demikian ini akan bebas dari segalanya. Tidak bebas. Tidak gratis. Tidak. Itulah, maka pada ayat yang ke-29 Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Maknanya, wa kulla syai', dan tiap-tiap sesuatu, semua apa saja yang telah kamu kerjakan, ahsaynahu, yaitu tobatnahu, kami catat, kami kumpulkan, kami ada arsipnya, kitaban, dalam satu bentuk kitab, catatan yang lengkap. Ya. Dalam surat Yasin sudah jelas diterangkan ya, bahwa dia akan akan dicatatkan ya, dikatakan bahwa Allah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in aqsaynahu fi imamin mubin. Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan mayat-mayat itu. Aku, kata Allah. Mayat-mayat itu termasuk kamu, mayatmu itu akan aku hidupkan. Dan kalau sudah dihidupkan tidak akan bebas kayak dulu malam-malam keluyuran, tidak. Ini ya. Kalau sudah aku hidupkan lagi, kamu tidak bebas. Ya, seruntul itu tidak bebas begitu lagi, tidak. Nah, tidak. Ilmu penyeruntulan ini tidak ada. Nah, tidak akan ada begitu. Kalau sudah aku hidupkan lagi, ingat apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Aku mencatat, aku merekam apa saja yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya. Itu dicatat. Tapi mereka dulu tidak yakin bahwa ini akan ada catatan.
kecewanya kayak apa. Dikira bebas, begitu hidup lagi, catatan lengkap. Saya ulang kali katakan, kecewa tak berujung. Terus mengatakan, ngerti begini, ya Allah, aku dulu jadi orang baik, judulnya terlambat. Terlambat. Ada catatannya, tidak hanya perbuatanmu ketika kamu berbuat jelek, pengaruhmu berbuat jelek. Yang diikuti oleh temanmu, diikuti oleh gengmu, diikuti oleh madhabmu, diikuti oleh grup-grupmu. Kamu dipuja sebagai pahlawan persetanan. Pahlawan persetanan ini. Itu semua dicatat, direkam. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sama dengan sini, wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Sama saja nadanya. Saya di surat Yasin ayat 12 dikatakan semua itu adalah ada catatannya, ada arsipnya fi imamin mubin di Lauhil Mahfuz. Di gudang arsip. Pak Haji Mukri jadi RW, punya arsip enggak? RW aja punya arsip. Nah, Allah kok dianggap bego nggak punya arsip, itu kan kira-kira. Negara punya arsip. Allah arsipnya lebih lengkap, lebih tertib. Kita manusia surat seminggu kadang-kadang udah hilang. Dicari lagi surat dari seminggu sulit di mana ya? Gitu kan? Tapi Allah tidak, yang sekian abad lamanya, sekian miliar tahun yang lalu, Allah tahu. Terang filmnya. Kalau film kita ya, kalau kita lihat film-film di televisi di mana, kalau filmnya di tempat gelap kan sulit tuh ya. Tapi film Allah biar gelap kelihatan. Tuh dulu gelap-gelap kamu. Tanganmu diam, kakimu. Kelihatan sekali. Jadi dikira Allah arsipnya lebih jelas, rekamannya lebih tajam. Maka tidak ada. Nah, ini kayak apa kecewanya mereka si togin, golongan togin, orang-orang yang berbuat durhaka, orang yang suka melanggar hukum-hukum Allah, batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, mereka hobi melanggarnya. Itu kecewa, ingin hidup kembali ke dunia, tetapi apa daya, tidak ada lagi kesempatannya. Ya terlambat itu tadi. Sebab itu maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, mumpung kita masih diberi kesempatan. Kita tidak tahu ya, tinggal berapa saat tidak tahu. Ya, tapi kesempatan ini jangan disia-siakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita untuk selalu mempergunakan waktu kesempatan dengan baik. Ulang kali saya terangkan. Sampai mengatakan, meskipun engkau sudah melihat matahari terbit dari barat, tandanya kiamat segera datang. Kok engkau masih punya biji, tanamlah biji itu. Ya? Apalagi kalau kita ini masih nggak ngerti kiamat kapan, mati juga kapan. Banyaklah berbuat baik. Ya? Sesuai dengan tugas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Silakan. Ya? Nah, apa saja berbuat baik kepada siapa? Kepada istri, mumpung masih ketemu dengan istri. Ya? Jadi besok berpisah dengan istri dalam keadaan baik, karena bertemu dengan baik. Mumpung bertemu dengan suami, baikin suami, dibaikin aja macam-macam. Ya? Apalagi tidak dibaikin, ya gitu. Baikinlah suami, baikin anak-anak kita. Tidak dibawa di rumah khawatir, dibawa tidur. Kita namanya anak, tapi enaknya dibaikin kan gitu ya. Makanya harus begitu. Inilah, ini risiko. Kan begitu kan? Inilah. Jadi dibaikin, alhamdulillah. Dia dapat rahmat dari Allah. Nah, untunglah ibunya mau ikut tidur malu. Inilah namanya. Ya Allah, ya Rabb, ajurrah. Mumpung ketemu dengan uangnya, berbuat baik dengan baik itu. Mumpung bertemu dengan ilmunya, berbuat baik dengan ilmu itu. Jangan berbuat licik.
mumpung ketemu dengan pangkatnya, berbuat baiklah dengan pangkat itu. Semuanya begitu. Mumpung masih bertemu dengan ibu, berbuat baiklah kepada ibu. Kalau ibu sudah tiada, ya Allah ya, mau apa? Mumpung masih ketemu bapak, ibu, wah cerewetnya nggak ilok-ilok itu, ya, sudahlah. Kalau nggak ada yang cerewet, nggak ada yang model kayak begini kan gitu. Perbaiklah. Ini kita sebagai warga negara, mumpung ketemu dengan negara dan bangsa, berbuat baiklah pada bangsa dan negara. Insya Allah kok berpisah kelak, berpisah dengan baik. Mumpung bertemu dengan jasmani kita, berbuat baik dengan tangan dan segalanya. Kelak kalau sudah pisah roh kita, ya Allah ya Rabb, berpisah dengan baik. Kita tidak tahu yang berangkat dulu uang kita apa kita, tidak tahu. Bisa juga uangnya pakai belanja kan gitu. Kadang-kadang belum sempat berbelanja, kita yang berangkat dulu. Terus berbuat baik ya. Jangan menanti-nanti ancaman Allah yang semacam ini. Jangan sampai kita termasuk yang digolongkan mendustakan ayat-ayatnya dengan dusta yang sedusta-dusta. Jangan sampai termasuk sana. Dan jangan sampai catatan yang direkam oleh Allah, rekaman yang jelek, jangan sampai. Maka kepada siapa saja, jamaah majelis taklim, radio kayu manis, para pendengar, para siapa saja, mari berbuat baik. Ya insya Allah ya. Habis itu, habis mengatakan, loh aku punya catatan, kan sama dengan begitu. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Aku punya kitab catatan lengkap tentang kamu. Habis begitu apa? Ayat 30 Allah berfirman, "Fadzuku, maka rasakanlah olehmu." Wah. Rasakan sekarang kamu. Tobatnya sudah diterima, suruh merasakan segala yang tidak enaknya. Kamu dulu sombong. Rasakan sekarang. Kamu dulu sombong. Dengan uangmu disuruh pergi haji, nggak ke haji. Ke Hongkong. Diajak tarawih, tidak tarawih. Selalu berpaling ke tempat lain. Diundang ngaji, perginya ke tempat lain. Dari rumah pamit ngaji. Disinilah rasakan dari semuanya itu. Allah perintahkan kamu nentang, ngejek. Nah apa saya mesti sama-sama orang bodoh kayak itu? Saya juga nyembah Tuhan, tapi kan caranya tidak kayak orang bodoh-bodoh itu. Aku punya cara sendiri. Kesombongan iya. Fadzuku, rasakanlah olehmu. Falan nazidakum illa azab. Dan tidak akan menambah kami tambah kepada kamu kecuali siksa yang makin bertambah. Nah, sampai di sini lah ya. Jadi loh, dengan gambaran ini orang bertanya, Allah kejam benar. Kan gitu kan? Kok kejam benar Allah itu? Sudah siksanya berat, kok tidak makin dikurangi, kok bertambah. Berlipat ganda, terus. Kok begitu Allah? Ya, ini bukan Allah kejam. Allah adil. Lupa, tapi dia kan dosanya cuma sekian, habis itu mati. Habis mati kan ya sudah sekian saja. Kena masih ditambah berlipat ganda. Kena apa? Kena apa mesti ditambah? Loh. Karena dia mati tidak berbuat lagi. Coba kalau masih hidup, dia masih berbuat lagi. Ini permasalahan. Ya. Karena ketutup oleh mati, dia berhenti. Kenapa? Tidak percaya kepada akhirat. Dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang berupa agama. Dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang mendidik mereka, yang terjadi di alam dan di masyarakat. Ia mendustakan. Andai kata tidak terhalang oleh mati, ia masih macam-macam tingkahnya. Masih bertambah. Maka siksanya pun ditambah. Berhenti deh ya. Dari gunjing, dari ini, gunjing dulu. Ngaji terus, gunjing terus. Ini bukan di sini, ini di luar negeri. Jadi inilah ya. Jangan. Jadi ibu-ibu,
Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio kayu manis, demikian. Tidak akan ditambah, kecuali siksanya bertambah. Ya, Allah menerangkan, lihat nanti surat 25, surat Al-Furqan ayat 69. Allah juga berfirman, yudha'af lahul adzaba yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Dimaksud apa di sini? Dan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Yudha'af lahul adzaba yaumal qiyamah. Dilipat gandakan baginya siksa di hari kiamat. Wa yahlud fihi, dan dikekalkan, ia kekal di sana muhana, dalam keadaan hina, rendah. Ya maaf saja, kita sendiri kalau melihat orang berbuat jelek di sini ada, kita sudah memandang hina. Sebetulnya hati kita sudah muak kita ini. Kita sesama makhluk saja sudah disenang, apalagi Allah. Hanya di sini ia masih bisa nutup diri, ia masih bisa memulas, ia bisa masih macam-macam. Tapi nanti di sana tidak ada kemerdekaan berbuat lagi. Freedom sudah dicabut oleh Allah. Hak otoritas sementara untuk berbuat ini berbuat itu sudah tiada lagi. Ya, temannya yang banyak tidak bisa membela. Dulu kalau ada apa-apa gengnya membela, ini tidak ada. Gengnya sendiri sedang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Ya, uangnya sudah ditinggal. Ya, ilmunya sudah hilang. Udah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada tindak dan sifat toghin yang seperti itu. Dan ingat bahwa siksa Allah yang berat yang semacam itu tidak hanya akan diberikan nanti pada hari akhirat di neraka jahanam. Tidak hanya nanti, di dunia ini kita sudah dapat panjar. Panjar. Furskot itu betul. Tapi kata-kata furskot ini konotasinya udah macam-macam sekarang. Nah, inilah mendapat siksa yang berupa panjar yang seketika di dunia ini. Sudah diberitahu dengan maksud apa? Supaya kapok. Supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya persilahkan melihat surah yang ke-7. Surah Al-A'raf. Ayatnya 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri-negeri itu pada beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami buka, kami limpahkan barokah-barokahku dari langit dan dari bumi. Barokah moral dari langit, barokah material dari bumi. Aku sebarkan deh untuk mereka. Walakin kadzabu, tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayatku, fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku timpakan kepada mereka siksa karena ulah tingkah mereka sendiri. Ya. Jadi maaf, di dunia sudah kena. Maksudnya apa? La'alahum yarji'un, dalam ayat-ayat lain disebut supaya mereka kembali pada jalan yang lurus, kembali pada jalan yang bersih. Kembali pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada jalan yang terhormat dan dihormati oleh orang lain. Kembali pada jalan yang sesuai dengan hati nuraninya. Sebab kadang-kadang apa yang ia perbuat tidak cocok pula dengan hati nuraninya. Inilah supaya kembali. Tapi maaf, makin lama merasakan enak dan senangnya maksiat, makin lama makin merasa enak dan senangnya dan gembiranya kedurhakaan bagi si toghin ini. Rupanya mau kembali surut pada jalan yang baik. Gengsi, malu, merasa rugi dan macam-macam. Akhirnya ia terlanjur sudah punya kebiasaan demikian. Sulit untuk ditinggalkan.
Katanya kebiasaan adalah alam yang kedua. Kata orang Wonosobo, ya gewonten is the tweede natuur katanya. Ya kebiasaan itu alam kedua itu. Kalau menurut Pak Syahrial, al-bisa minal biasa lah. Ya. Nah, kebiasaan itu karena apa itu bisanya begitu terus karena kebiasaan. Al-bisa minal kulina. Ini berat sekali ya. Kalau sudah kebiasaan, kawan. Memang watak bisa dibentuk dengan kebiasaan. Watak durhaka bisa dibentuk dengan kebiasaan. Nah inilah, maka jangan sampai kita punya kebiasaan yang jelek. Ya, baik kita sebagai hubungannya dengan diri sendiri, hubungannya dengan lingkungan kita, ya, hendaknya punya kebiasaan baik karena kita apalagi sebagai orang tua ya, kita ditiru oleh anak-anak kita. Nah, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis. Jadi, kapan kita mau mati? Belum tahu tuh ya, belum tahu ini calon mati. Kita tidak tahu, karena tidak tahu dan di bumi mana juga kita tidak mengerti. Siap-siaplah dengan baik. Siap sih? Ya. Jangan sampai. Loh ini kadang-kadang ada yang datang ini agak kecewa sekali. Siap-siap kok mati. Kadang-kadang gitu, nah. Siap-siap memang. Orang yang mati, kalau ia dalam keadaan siap untuk mati, itu jauh lebih mulia. Apalagi kalau kita sudah tua gitu ya. Orang yang tua itu kalau pikirannya sekarang kan ada ilmu yang namanya futurologi ya. Ilmu tentang yang membahas tentang yang akan datang. Nah itulah. Padahal Allah sudah menggambarkan tentang tidak hanya yang akan datang tahun 2000. Akhirat. Finish yang dibicarakan. Ya. Ya. Sampai nanti akhirat. Ini yang lebih. Sampai finish. Yang dipikirkan masa datang tidak hanya tahun 2000, tahun 3000. Tidak. Akhirat yang dipikirkan. Mari. Sampai di sini supaya kita terhindar daripada sikap hidupnya si Tohim ini, ya, kita pikir-pikir sudah berapa jauh kesiapan kita ini. Ini bukan saya ngajak mati, tidak loh. Tidak, ya. Mari, ya. Sudah seberapa jauh persiapan kita untuk menghadapi maut ini. Ini satu hal yang penting sekali. Apalagi, maaf ini saya katakan tadi, apalagi bagi yang sudah kayak saya umur-umur tua begini ya, memikirkan masa depan itu masih lebih baik daripada mengingat dulu. Gitu ya. Kalau orang kayak saya, kayak Pak Syahrial mengingat dulu ketika masih muda-muda, ketika jalan masih wah hebat, itu orang yang tidak tahu diri. Orang umur-umur begini lebih banyak mengingat batu lain kafan. Itu akan lebih mulia daripada mengingat masa dulu. Ya, si nenek lebih mulia memikirkan kain kafan dan kain nisan, batu nisan daripada mikir ketika berbuntut kude. Ini akan lebih mulia memikirkan itu ya. Terus ngebayangin kayak dulu-dulu ya toh, kayak film itu ya toh, Kori. Iya, filmnya. Kori itu sampai gendeng dia. Sampai jadi pasien dari rumah sakit jiwa lepas. Ini memang susunannya Asurosani kan gitu kan. Tapi jelas begitu. Kenapa? Dia hidup di alam khayal. Wishful thinking. Ya. Maka baik-baik. Jangan sedih begitu. Kita yang realistis. Hari esok. Jangan ingat dulu ketika dipuji oleh Bram. Jangan pikir begitu. Pikir sekarang. Kalau sudah kayak begini yang muji siapa? Lihat saja sudah. Nanti pikir-pikir. Nah kalau Pak Syahrial dulu, wah yang lihat ya sekarang ya maaf ya. Nah, sampai di sinilah ya. Mudah-mudahan kita baik-baik membawa diri dengan sisa hidup yang kita tidak tahu. Yang penting, satu, banyak istighfar.
banyak bertobat, merubah segala yang jelek menjadi baik, menutup kekurangan menjadi lengkap, meningkatkan yang baik menjadi jauh lebih baik. Insya Allah hari ini lebih baik dari kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Begitu wafat membawa progress report jauh lebih baik dari waktu lampau. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.